Sosok dokter detektif atau doktip yang kehadirannya di media sosial menuai pro kontra ini masih menjadi sebuah teka-teki. Namun akhir-akhir ini banyak video yang mengungkap identitas doktip termasuk siapa suami doktip. Diduga doktip adalah Dr. Amira Farahna, seorang dokter kecantikan bahkan memiliki klinik kecantikan bernama Amira Aesthetic Clinic. Jika memang benar doktip adalah Dr. Amira, maka dia bukanlah orang sembarangan. Ini karena dia memiliki suami yang profesinya tidak main-main karena sangat paham hukum. Pantas, doktip seolah tidak takut untuk menghadapi Sela Saukia, pemilik skincare yang direview olehnya berbahan bahaya. Suami Dr. Amira yang diduga doktip adalah Teuku Nasrullah. Dari informasi yang beredar di media sosial, dia adalah pengacara yang berkantor di Jakarta Pusat. Jika mencari namanya, maka akan ditunjukkan sebuah alamat kantor pengacara Teuku Nasrullah SHMH. Informasi lain menyebut Teuku Nasrullah ini adalah pengacara kepercayaan Presiden Prabowo Subianto. Dia selalu masuk menjadi tim hukum dari Prabowo saat mencalonkan diri menjadi presiden baik pada tahun 2019 dan 2024. Kini dia menjadi pengacara kepresidenan Prabowo Gibran. Bukan hanya sebagai pengacara, pria asal Aceh ini juga disebut-sebut pernah menjadi dosen ahli pidana di Universitas Indonesia. Selain sebagai anggota kuasa hukum Prabowo Sandiaga Uno pada sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, dia juga pernah menangani kasus korupsi Wisma Atlet Angelina Sondak. Ketenarannya di bidang hukum membuatnya pernah menjadi salah satu tokoh yang dibahas oleh majalah Integritas sebagai advokat senior dan pakar hukum pidana. Salah satu quote yang diungkapnya tentang hukum adalah benahi penegak hukum dengan moral dan nurani. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lu orang udah pada lihat belum muka doktip tanpa topeng? Noh, lebih jelas lagi. Tadi juga pikir Krisdayanti, tau nggak? Taunya doktip cuy. Masya Allah, cantiknya luar biasa. Gue udah pernah lihat aslinya tanpa topeng ya. Cantik, eksotis tuh. Lihat tuh, bener-bener wanita Indonesia banget tuh. Anggun, elegan. Noh, lebih jelasnya lagi ya. Tuh, lihat. Cantiknya menurut kode ini sih luar dalam ya. Luar dalam. Ini kan karena udah bocor nih ya, foto-foto doktip sama video doktip tanpa topeng. Gimana kalau gue saranin dok, udah mulai sekarang kagak usah pakai topeng lagi, gimana dok? Capek tau pakai topeng, pasti kemana-mana mesti bawa topeng, Jadi saran dari Kodenis sebagai teman sejawat, teman sejulit ya, udah lepas aja dok topengnya ya. Masyarakat udah tahu tuh. Ada juga tuh video yang foto ya, dia lagi nggak pakai topeng, lagi jualan live. Kodenis sudah pernah lihat juga. Udah, sekarang gak usah pakai topeng lagi deh. Jangan tutupi kecantikanmu dengan topengmu itu. Nanti kalau kebanyakan pakai topeng, takutnya kayak zaman-zaman COVID dok, pakai masker kan, nanti takutnya jadi jerawatan terus bopeng di sini, terus dihina lagi sama sebelah gitu. Jangan dok ya, tapi kan topeng kan itu kagak pengep ya, ada bolong-bolongnya. Ya udah terserah lu deh mau pakai topeng atau enggak deh, terserah ya. Yang penting kan topeng yang selama ini dipakai kan topeng yang bener-bener topeng, bukan apa ya, pakai topeng dalam arti munafik ya nggak dok? Tapi kan topeng lu itu kan bagian dari personal branding lu nggak sih? Ya nggak? Ya udah deh dok, terserah lu deh dok mau pakai atau nggak pakai topeng, terserah. Ya kan gue bukan laki lu, gue bukan suami lu, ya terserah lu mau pakai topeng atau enggak, udah ntar gue salah lagi. Kalau memang dasarnya orang itu tulus dan benar-benar baik, Tuhan sendiri yang akan membelanya. Saya percaya itu, apalagi saya ngelihat itu pada doktip. Ya kita tahu ya, sekarang lagi rame banget nih kasusnya SS dan doktip gitu ya. Dan ada lagi satu dokter, ya inisial dokter E, dan kemarin doktip dikata-katain mukanya bopeng karena menolong orang di masa COVID. Doktip itu sedikit sekali membela dirinya kalau saya bilang ya. Terlalu sedikit bahkan. Dia hanya menjelaskan bahwa mukanya bopeng ya karena nolongin orang COVID gitu kan. Dan dia lebih banyak diam karena banyak pihak yang harus dilindungi oleh dia. Tapi justru banyak sekali para netizen ya yang juga entah dari mana nih kalian nih bisa dapetin info soal doktip dan segala kebaikan yang dulu dilakukan oleh doktip. Ternyata doktip ini juga sudah aktif banget dari dulu untuk kegiatan kemanusiaan. Saya baca-baca juga di komentar ada yang bilang, oh ya waktu gempa di Lombok saya tuh mendampingi doktip turun
ke lapangan, saya adalah timnya Doktif dulu di Lombok, jadi nganter-nganterin Doktif gitu. Ternyata banyak juga yang posting ketika masa COVID gimana tuh Doktif menjadi garda terdepan, dan banyak juga pelayanan-pelayanan lainnya yang dilakukan oleh Doktif untuk menolong orang, seperti apa yang dia dedikasikan dirinya dalam sumpah jabatan dokternya. Saya tuh dapat hikmatnya adalah teruslah berbuat kebaikan dengan hati yang tulus. Kita juga nggak perlu umbar-umbar kebaikan kita. Kita nggak perlu kita yang membela diri kita dengan bilang saya ini begini. Ternyata ketika kita dipojokkan dan niat kita itu benar, kita juga selalu melakukan perbuatan yang penuh kasih, Tuhanlah yang akan membela kita melalui orang-orang yang Tuhan gerakkan hatinya untuk melakukan pembelaan itu. Ngelihat ini saya jadi makin terharu ngelihat Doktif ya. Segitunya Doktif itu berjuang melindungi banyak orang, menolong banyak orang. Saya salut dengan Doktif. Gimana kelompok yang waktu malam-malam ngegerebek Doktif itu udah dilaporin semua dan bakal meluas lagi laporannya. SS mental masih amankah? Tolong dong tim-timnya di briefing dulu gimana buat kelanjutannya gitu. Jangan sampai salah langkah lagi. Selain pasal 335 yang dilaporkan Doktif, ada pasal-pasal baru lagi. Salah satunya tentang pelecehan, ya kan? Ya kenapa dibilang pelecehan? Karena Doktif tuh cewek, dan di video itu ada sesosok yang menyerupai perempuan, tapi dia laki-laki ya, megang Doktif. Walaupun dia seperti itu, dia itu laki-laki bukan muhrim. Itu termasuk pelecehan. Dan ada satu karyawan dia yang lari ke arah mobil Doktif, kerekam CCTV sambil buka baju. Apa maksudnya coba? Itu dipertanyakan sama Doktif itu. Terus ada juga perkataan suaminya si Rahma. Pokoknya banyak banget yang dilaporin sama Doktif. Ada juga pasal baru tentang pencemaran nama baik, merenggut hak kemerdekaan seseorang karena Doktif nggak boleh pulang waktu itu. Banyak banget kan pasal-pasalnya, berlapis loh. Jangan lupa ya, tetap penistaan agama nomor 1 jangan terlupakan, well. Gak ada yang mau ngancurin usaha lu, gak ada. Itu cuma di review. Kalau gak ada Doktif, emak gue sampai sekarang pakai produknya Mira Hayati. Terus waktu live, kenapa tuh? Bang udah papa udah. Kenapa itu papanya? Kenapa papanya? Bipom tolong ini mah, kita itu tidak keberatan adanya Doktif ya. Kita itu malah terselamatkan. Kalau nggak ada Doktif, emak gue sampai sekarang pakai produknya Mira Hayati yang diduga, bukan diduga lagi, tapi udah ada mengkunceritnya ya. Semua masyarakat Indonesia itu tertolong sama adanya Doktif. Jadi bisa teliti lagi memilih skincare ya. Jangan yang disalahin ya Doktif. Emak gue sampai sekarang banyak flek hitamnya. Siapa yang mau tanggung jawab? Gak ada. Gue sendiri anaknya yang mau tanggung jawab ya. Owner mah ya udah enak-enak aja ya. Flexing sana, flexing sini, melihatkan barang-barang branded ya. Terus emas segala macem. Mak gue flek hitam, siapa yang tanggung jawab? Gue. Gue gak ngerti apa yang dipermasalahin dari masalah Doktif, sumpah demi Allah. Sebenarnya kan gampang anjing nih Doktif tuh nge-review satu produk. Ada tainya nih kebetulan, ada mencretnya nih. Kadang ada hidroquintil, ada merkutot, atau overclaim segala macem. Ya tugas itu brand yang direview oleh Doktif, ya reformulasi, ganti ingredients ke yang bener, ke yang bagus buat dipakai di muka orang. Terus habis itu reformulasi, ya lu kirim aja produk yang baru ke Doktif buat di-review orang lagi, sampai Doktif approve. Kan ada juga tuh yang begitu di review sama dia, di approve juga ujung-ujungnya awalnya dibilang overclaim. Bener nggak menurut gue? Ngapain pakai diberantemin gitu loh anjing? Gue nggak habis pikir asli. Ya Allah, udah bertua lagi lu pada. Mana berantem satu RT, nenek moyang, leluhur, kodam, boti-boti. Kagak sekalian nih gue dibawa juga nih, ikut berantem juga sekalian. Mending stop aja karena kayak freak anjing dramanya. Sumpah. Kayak maksudnya jomplang. Ngerti gak sih, pihak sebelah tuh blunder mulu, jadi gue gedek liat, ngerti gak sih? Kita nggak ini, kok kita nggak ini. Lu nggak bisa ngomong kayak gitu nyet. Yang nonton live Doktif itu 400.000 mata. Jadi lu nggak bisa lu nggak bisa bohong lagi, lu nggak bisa menyangkal fakta. Itu namanya lu blunder. Terus ada lagi yang kita panggil dia Dokter Bopeng. Tapi kan ini Bopeng gara-gara aku ngurusin COVID. Ya aku nggak urus. Bitch. Lagian gue juga kalau ngeliat dokter muka ada bopengnya gitu mukanya, ya udah. Kan mereka kan sebelum jadi dokter kan mereka mengalami fase hidup dulu nyet. Lo pikir keluar dari rahim langsung jadi dokter ada title-nya? Gue udah gak ngerti lagi sumpah. Siapa tahu dia bopeng pas
SMA dia jerawatan karena memang lagi puber, hormon lagi deres-deresnya. Ya kenapa sih gitu pakai dipermasalahin? Gue udah kagak ngerti lagi bener. Inti dari permasalahan ini, Adel. Dari mana dapat barang aku? Dari mana kau dapat semua itu? Memang kau dasar kau penipu, kau tukang bohong, kau penipu kau. Kalau aku yang jadi dokter, ya pas si ular itu, pop, ku tangkap bibirnya, pop, atau enggak pas lagi merepet cerocos, penipu kau ya, pembohong kau ya, pop, piu. Kalau aku jadi dokter, pegang helm bogonya, pate, gitu kan langsung. Sebegitu tantrumnya si ular. Untungnya sih nggak ada yang hidupin suling, ya, yang mainin suling. Kalau sempat ada yang mainin suling, tapi beruntunglah kalian. Kenapa? Karena ketika kalian melabrak si dokter, di situ sempat ada nightmare, langsung pate, langsung digitukan kalian. Tapi itulah untungnya nightmare nggak ada. Makanya kalau dokter yang kalian hadapi, dia sih santai, dia tahu seberapa beda levelnya kalian. Dengar dokter udah buat surat laporan ya untuk kalian ya. Jangan tantrum lagi ya, jangan.